Salam merdeka teman-teman. Video kali ini kita lagi ada di dealer Gesit, ini di daerah Lebak Bulus, dan ini dealernya menarik banget kan, konsepnya ada kafenya. Nah, untuk video lengkap yang mengenai dealer kalian bisa nonton di Grid Auto News. Nah, di Gesit ini kita udah pernah beberapa kali mengulas motor listrik buatan dalam negeri, dari tampilannya, kemudian performanya, terus fitur-fiturnya juga udah kita bahas berkali-kali. Dan sekarang kita udah megang STNK-nya Gesit. Kalian bisa lihat di sini. Dan ini STNK-nya sudah keluar, berarti motor Gesit sudah resmi bisa kalian pakai di jalan umum. Dan ini legal. Yang mengejutkan, pajaknya ternyata murah banget teman-teman. Di sini cuma 108.000 aja untuk setahun, dan nantinya di plat nomor akan ada list berwarna biru yang menandakan ini adalah motor listrik. Tapi kali ini kita nggak akan fokus ngebahas motor Gesit secara keseluruhan karena udah berkali-kali kita bikinin videonya. Kali ini kita akan mencoba mereview salah satu motor Gesit yang sudah dimodifikasi. Nah, modifikasinya ini agak berbeda karena biasanya diterapkan ke motor Vespa ataupun Harley Davidson. Seperti apa modifikasinya? Yang jelas modifikasinya nasionalis banget. Kita lihat langsung. Oke teman-teman, ini dia motornya Gesit yang pakein sespan. Jadi latar belakang kenapa motor ini dimodifikasi dipakein sespan. Yang pertama karena Gesit udah punya gigi mundur bawaan, dan itu bukan opsional. Jadi semua motor Gesit sudah ada gigi mundur bawaan dari pabriknya. Nah, karena ada gigi mundur, rasanya sayang banget kalau motor ini tuh nggak punya sespan. Dan ada gigi mundurnya ini mempermudah kalau dimodifikasi dengan tambahan sespan. Jadi salah satu alasannya itu karena punya gigi mundur, dan yang kedua, motor ini dibuat untuk persiapan ikut konvoi 17-an. Nih, makanya banyak benderanya. Merah putih ada dua. Kemudian warna sespan dan warna unitnya sendiri juga merah putih. Rencananya motor ini akan dipakai konvoi dan di beberapa acara lain, dan bakalan dikirim ke Bali juga. Nah, ini sebelum ke Bali kita review dulu nih. Nah, karena unitnya sudah banyak di review di video-video kita sebelumnya, kita akan fokus ngelihat ubahannya seperti apa sih ketika Gesit dimodifikasi dengan bergaya sespan. Oke, jadi sespannya ini menggunakan rangka yang terbuat dari pipa seamless, dan pipa seamless itu ketebalannya 5 mm dan ini tebal banget. Karena kebetulan dari Om Ray yang selaku pimpinan dealer Gesit di Lebak Bulus ini juga punya bengkel modifikasi yang bisa nggarap mobil-mobil balap, mobil off-road yang bikin pipa-pipa tubular. Jadi ya udah gampang banget lah kalau bikin rangka-rangka buat sespan dengan pipa tubular. Selain pipanya yang tebal, dan ini juga pastinya aman karena sespannya diikat dengan 4 titik yang menyambung ke unit motornya. Jadi yang bagian depan dia langsung ke bagian rangka di dek bawahnya. Terus yang di rangka yang keduanya dia nyambung ke bagian standar samping. Jadi standar sampingnya itu dilepas, bautnya masuk ke situ. Yang ketiga nempel di as lengan ayun belakang. Nah, yang keempat dia ada di behel belakang nih. Tuh. Jadi benar-benar aman. Sespannya juga terpasang dengan kuat ke unit motor. Dan asiknya sespannya ini bukan patin teman-teman, bukan dilas mati ke rangka motor, melainkan dengan sistem knockdown. Jadi kalau suatu saat orangnya pengen balik ke motor standarnya dengan 2 roda, sespannya dilepas, itu bisa dan gampang banget. Terus kalau unit sespannya kita lihat, dia bodinya terbuat dari bahan fiberglass, dan ini pekerjaannya cukup singkat karena cuma 2 minggu aja. Jadi memang menurut Om Ray sendiri masih ada harus yang disempurnakan, tapi ini finishing udah oke banget. Dan bentuk bagian depan sespannya dibuat mirip sama bodi depan Gesit, cuma memang belum dilengkapi sama lampu-lampu ya. Jadi lampu-lampu masih minimalis banget, hanya ada di bagian dekat roda belakang sini sama di bagian belakang. Kedepannya akan ada update dan perbaikan lagi yang pastinya supaya ketika Gesit ini pakai sespan jadi lebih aman dipakai jalan raya, baik waktu siang ataupun malam hari. Oh ya, biasanya itu motor listrik punya sistem pengaman. Jadi ketika
kalian lagi ngegas kemudian narik rem, sistem motor listriknya itu akan langsung memutus tenaga motor listriknya. Nah, di gesit ini hanya rem depannya aja yang berlaku untuk sistem pengamanan itu. Jadi kalau kalian ngerem depan tapi sambil gasnya kebuka, motor akan langsung memutus arus listriknya. Sementara ketika pakai rem belakangnya aja, motor masih bisa jalan. Jadi menurut Om Ray, hal itu karena dengan tambah sespan, jadi ketika motor berhenti di tanjakan, otomatis kalian narik rem belakang. Kalau ini masih ada sistem keamanannya, begitu digas akan ada jeda yang bisa bikin motor mundur. Nah, Om Ray menghilangkan fitur itu untuk di rem belakang supaya jadi ketika bertanjakan kalian bisa sambil buka gas, jadi dinamonya sudah mulai bekerja. Kalian tinggal lepas rem belakang, motor bisa langsung naik tanpa ada gejala mundur ke belakang. Ya mirip kayak di mobil ya, hill hold control lah istilahnya. Nah, untuk sespannya ini menggunakan roda yang bawaan dari gesit sendiri. Model peleknya ini kayak isi pakai pelek belakang yang gesit, dan suspensinya juga pakai suspensi monosok dari gesit juga. Ada setelan preloadnya juga loh di sespannya. Nah, rodanya ini terpasang dengan menggunakan lengan ayun yang kalian bisa lihat di posisinya di balik roda ini. Jadi untuk orang yang naik di sespannya sendiri juga dipikirkan tingkat kenyamanannya. Nah, sekarang gimana rasanya duduk di dalam sespannya ini? Langsung coba. Nah, buat saya yang tingginya 172 cm, ya ini bagian dari depan di sespannya ini agak mengganjal di tulang kering ya. Karena menurut Om Ray, ya ini bisa dimodifikasi lagi supaya lebih lebar dan kaki bisa lebih selonjoran. Karena kaki saya ini sebenarnya belum mentok di ujung dalamnya nih, tapi mentok di bagian atasnya sini. Ya, posisi duduknya lumayan nyaman, busanya cukup empuk, dan belakang juga ada sandarannya, dilapisi busa juga. Ini asik. Enak banget nih kalau dibandingin pakai sespan gini. Ntar kita coba ya. Kita langsung cobain teman-teman. Wah, ada Rehan tuh. Han, sini lu. Set, ini trek gesit nih. Iyo, Ada sespan. Pengen nyobain dong di sini kayak gimana rasanya nih? Ayo, sekalian ya. Teman-teman, nggak lupa kan sama Rehan? Udah lama kan nongol. Iya. Waduh. Muat gak? Agak sempit sih, malum efek PSBB. Pahanya gedean ya. Tapi enak sih bisa selonjor gini. Oke, siap. Tancap gas. Ada benderanya. Enak ya, bisa mundur ya? Iya, makanya karena gigi bundar dipasangin sespan. Iya. Buat nanti Buka dulu. konvoy 17-an asik nih pasti ya. Iya. Gimana rasanya duduk jadi penumpang di sespan gesit? Enak sih sebenarnya sih. Dia karena rangkanya juga kuat dan nempelnya ini banyak sambungannya. Ada 4 stabil, ya? iya. Stabil ya? Stabil, dan karena ada shock breakernya Nah. nggak terlalu harsh banget gitu, masih. Nggak kayak naik sepeda ya? Untuk posisi duduknya sendiri ya malum sih karena agak sempit ya. Nah. Kalau buat badan-badan yang lebar kayak ini agak susah ya, sempit. di Tapi paha ya? untuk yang badannya misalkan 163 gitu enak sih. Nggak terlalu ganjel ya? Nggak terlalu ganjel juga. Kalau gua kan tadi ganjel banget di sini. Mungkin minusnya satu nih kalau yang posisi di sespannya ini. Apa tuh? Nggak ada pegangannya nih atau apa Oh gitu. iya, ya. bener. Jadi megangnya ke sini kayak lagi naik kapal. Terus kalau di sini ada pipanya kayak naik jet coaster. Iya, gitu ya. Kayak naik roller coaster ntar. Tapi begitu tadi kita nyoba dan berboncengan, nah ini feelingnya jadi beda banget dibandingkan gesit yang standar yang pakai roda 2. Setangnya itu lebih cenderung berat ke arah kiri. Oh, karena ada sespannya ya kali? Iya, jadi kalau lagi jalan agak-agak hancur gitu ya, stang bawahnya tuh pengen narik ke kiri terus gitu. Terus kalau agak dilepas tangan, dia goyang-goyang banget. Parah. Karena memang si Om Ray sendiri bilang ini mesti ditambahin
stabilizer atau nyebutnya steering damper. Oh, yang ya biar Lebih kaku anteng ya. lah, Ah, biar lebih kaku. Dan ya kalau lagi jalan aspal yang mulus sih asik-asik aja. Speednya juga nggak kerasa berat banget ya karena Iya. motor listrik. Dan kalau dibelokin, nah ini feeling di beloknya juga beda nih. Kalau belok ke kiri, itu kita belokin stangnya enteng aja gitu kan. Karena kan stangnya udah kayak mau lari ke kiri terus nih, gitu kita belok kiri. Dan ini sudut beloknya juga ngebukanya gede banget. Jadi pas muter balik gitu, asik. Cuman yang di Sespan harus pegangan nih. Iya, ngeri ya. Nah, jadi kalau kita belokin ke kanan patah, motor tuh kayak bawaannya pakai pengen lurus gitu. Ah, karena beratnya condong ke kiri Iya. semua ya. Ya jadi emang harus adaptasi sih. Tapi kan itu juga di motor-motor lain pakai Sespan kan sama aja, efeknya pasti seperti itu. Nah, secara tenaga tadi juga benar lu bilang, nggak berasa kalau ini motor bawa Sespan. Iya. Akselerasinya instan buat ngebut, nanjak, kuat-kuat Nah, aja ya. Karena itu ada 3 riding mode kan, ada eco, ada urban, ada sport. Nah, yang ngebedain respon di throttle-nya, buka dikit dia lebih torsinya lebih langsung digalakin lah, jeder kan. Motor listrik kan torsinya emang kuat di bawah, Tadi pas kita jalan tuh pakai mode apa tuh? campur-campur. Oh, campur-campur ya. Emang kalau lagi ini urban lah kan, nyantai kan, nggak ngebut kan. Pegangan Sespan juga aduh gitu. Ya karena kurang pegangan doang ya. Iya. Tapi kalau dia bawa ngebut agak ngeri-ngeri sedep. Nah, untuk spek mesinnya kita bisa lihat di bawah ini. Itu torsinya lumayan gede, 20 Nm, dan itu instan. Kalau- Bukan di setelah ngegas berapa lama gitu, enggak, langsung instan dibuka betot ini galak, khas motor listrik. Dan enaknya itu gasnya itu dia nggak Nah, gitu ya. itu salah satu keunggulan dari Gesit gitu. Jadi kalau nyobain di motor-motor listrik yang lain, kita buka gas sedikit-sedikit tuh kayak motor listrik tuh kayak mati nyala, ya det-detan gitu kan. Kalau kayak enak. bahasa motor karbu berbet. Nah iya, agak berebet di bawah sih. Iya. Kalau ini enggak, jadi kita gerakin pelan-pelan, motor listrik juga ngasih tenaga ke rodanya lebih lembut, pelan-pelan juga. Ini asik sih. Naik motor Gesit pakai Sespan emang unik banget ya. Ini kayak buat konvoy udah lengkap lah, udah ada benderanya ya. Yang pasti sih bocah-bocah nanti, pengen ikut. Ya, Ah. moga-moga nanti kedepannya juga makin banyak lah modifikasi motor listrik, mau Gesit, mau merek-merek lain, dan pasti nanti diliar biasanya nih Bang. Nah, ini Vespa-nya juga dijual nih teman-teman, dijual terpisah. Kalau kalian berminat dengan motor Gesit dan sekalian pengen di Vespa-nya, langsung hubungin dealernya yang di bawah sini. Oke. Oke, cukup ya. Rasa itu impresi saya mencoba motor listrik Gesit dengan modifikasi tambahan Sespan. Ternyata memberikan feel tersendiri. Kalau kalian ada pertanyaan, buat tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share ke teman-teman kalian juga. Jangan lupa follow Instagram kita, Otomotif Underscore TV. Lo apaan? Motor Plus Mode Oh, YouTube-nya ya? khusus untuk modifikasi motor aja. Ntar ada versi modifikasinya yang Gesit, dan selain yang ini ada lagi beberapa. Bisa ke channelnya Rehan. Oke deh. Sekian dulu aja kali ya. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya.